Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 40. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim sukun dibaca jelas. Alam ta'lam. Ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah ya. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Alam ta'lam anna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Annallaha. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Annallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak kita baca ya, kita lewatin. Annallah. Allah matobi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka huruf lam ini panjang 2 harokat. Annallaha lahu. Hukumnya adalah mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya selain hamzah ya, maka hak dhamirnya panjang 2 harokat. Lahumul. Lamnya lam mutlak kita bunyikan dengan jelas. Lahumul kus. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak kita baca, dilewatinnya. Mulkus sama. Ma matobi'i muqaddar karena mim berbaris fathah panjang, maka mim panjang 2 harokat. As-samawa. Wa matobi'i muqaddar karena waw berbaris fathah panjang, maka waw panjang 2 harokat. As-samawati wal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Wal ard. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena didahului harokat fathah, maka bacanya tebal. Wal ard. Dodnya disukunkan, sebelumnya ada huruf sukun juga ya, maka ra yang sukun ini jelas bacanya. Nah ini dod harus tetap terbaca ya, tapi jangan memantul ya. Wal ard. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Yu'adzibu may. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ya, maka nun masuk ke ya disertai dengungan. May yasha'u. Sya hukumnya adalah mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya u pada kata yasha'u. Maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. May yasha'u wa yaghfiru. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka ra tebal. Wa yaghfiru liman.
Kemudian ada hukum idgham bigunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf ya. Maka nun masuk ke ya disertai dengungan. Liman yasha. Sya hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya u pada kata yasha'u. Maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Yasha. Namun ketika berhenti ini boleh dinamakan dengan mad arid li sukun karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Hamzah pasti disukunkan jika berhenti kalau harokatnya dhammah. Maka shin boleh dibaca panjang 4 atau 6 harokat. Biasanya mad arid kan 2, 4, 6. Yang duanya tidak diambil karena kebetulan mad aridnya terdapat pada mad wajib. Yasha. Shinnya panjangin masuk ke hamzah naber. Naikkan intonasinya sedikit. Yasha. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wallah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wallah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Wallah. Wah mad tabi'i muqaddar karena lam barisnya fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Wallahu ala. Lam mad tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat juga. Ala kulli syai. Syai harfulin karena ada ya sukun didahului harokat fathah ya, maka dibacanya lembut. Syai'in. Ada hukum ikhfa ab'ad karena tanwin kasrah menghadapi huruf qaf, maka tanwin dibunyikan samar-samar siap-siap menuju qaf disertai bunyi dengungan. Dengungnya besar ya karena qaf makhrajnya jauh dari nun. Syai'in qadir. Dir madnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah ra. Maka kalau berhenti dalnya panjang boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qadir. Kemudian ra-nya apabila berhenti dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena ra-nya pasti disukunkan. Kebetulan huruf sebelumnya ya sukun ya, maka ra-nya pasti tipis. Qadir. Tapi kalau diteruskan karena ra-nya pasti masih ada harokat dhammahnya, maka bacanya tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.